Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali, kita mau beribadah bersama-sama sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun ini. Tuhan sudah sertai kita, amin. Kita masuk di penghujung tahun 2022, kita mau mengucap syukur, beribadah pada Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Betapa indah berhadapan dengan Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu.
benar Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu begitu indah yang boleh kami rasakan dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga buat pernyataan-Mu di setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa. Ampuni kami dari salah dosa, kelemahan kami. Tahirkanlah seluruh hidup kami Tuhan supaya berlayak kami masuk hadirat-Mu. Kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tatkala kami datang dengan sungguh kepada Engkau, kami percaya saat ini Engkau sudah mengurapi kami semua, memberkati kami Tuhan, terlebih hamba-hambamu yang akan melayani pekerjaan-Mu saat ini. Biarlah mereka boleh tetap tinggal dalam Engkau Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini itu boleh Tuhan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulaikan acara ibadah kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu. Bahkan lebih kami boleh melihat keajaiban-Mu boleh terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Hamba-hambamu dan sidang jemaat-Mu yang mungkin masih di perjalanan, percepat langkah mereka Bapa. Sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan tidak pernah diangkat kalau kami datang kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Kuasa kegelapan itu mau merongrong kehidupan kami, tapi saat ini kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami tolak, tungking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacung kau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kami tunai sedikit. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Saatnya kita mau memuji Tuhan, bersukacita, berglori bagi Tuhan. Ada haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Karena kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hari ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan pada kehidupan kita. Amin.
Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan pundi-pundi persembahan yang ada, dan kita boleh memberikan bagi Tuhan kita yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan yang telah diberikan. Dan kiranya Tuhan yang sumber berkat akan mengembalikan kepada kita berlimpah-limpah. Amin. Mari saudara-saudara, saatnya kita mempersiapkan hati kita, tanah hati kita untuk firman Tuhan. Di penghujung tahun ini kita sudah merasakan betapa besar berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Walaupun mungkin ada resolusi-resolusi atau tujuan, impian, harapan kita yang tidak tercapai atau belum tercapai di tahun ini. Dan walaupun
Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami yang berkumpul di rumah-Mu, tentu hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Jikalau setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan boleh dapat seperti dupa yang berbau harum, kiranya atas puji-pujian ini Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan dan muliakan, dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menerima sukacita sorga. Kami boleh menerima Tuhan berkat kasih karunia yang daripada-Mu, oleh karena hati-Mu yang disenangkan, berkat-berkat janji firman-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya pada saat ini Tuhan kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang akan mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang dapat menyucikan, menguduskan kehidupan kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Terlebih kami boleh memiliki terang firman itu untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan rendahkan diri hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar jangan Tuhan kemuliaan atas hikmat hamba-Mu pribadi, melainkan Tuhan kemuliaan hikmat daripada Allah, agar kami boleh sama-sama diberikan pengertian, pemahaman akan kebenaran-Mu, dan kami boleh merasakan berkat rohani di dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh kuat di hadapan-Mu, terlebih disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih di dalam pemberitaan firman Allah, kami menyatukan iman kami, menolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami dengan berbagai cara. Kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rai dibidisik, rai dibiditerai. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap persembahan daripada jemaat-Mu yang sudah diberikan dengan penuh sukacita, yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius atau Injil Matius pasal yang kedua.
Kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita baca dari ayat 7 saja sampai ayat yang 8. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi saudara dan saudara memperhatikan. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu cerita daripada hari-hari di mana kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi, dan ini menjadi suatu peristiwa dan peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya, terlebih kita ini sebagai gereja Tuhan. Tentu penting kita memahami dari kisah Alkitab mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi semakin kita bertumbuh dewasa, akal, kepikiran, kebijakan di dalam hati kita, sepatutnya kita lebih dalam lagi untuk memahami arti dari kelahiran Tuhan Yesus. Dan selalu saya sampaikan, kami sampaikan, bahwa mengenai kelahiran Tuhan Yesus tidak serta-merta berbicara tentang hari, waktu, tempat yang kita pahami secara letterlek, ya, ataupun mengenai tanggal, mengenai tahun dan sebagainya yang sering kali bahkan sampai saat ini pun menjadi perdebatan antara saudara seiman. Sekali lagi itu tidak menjadi persoalan, ya. Selama memang kalau kita belajar sejarah, ya pasti kita akan menemukan ada benang merah kebenaran untuk membuktikan bahwa apa yang dituliskan Alkitab itu betul-betul tepat adanya, valid, bisa dipertanggungjawabkan. Namun saudara, saya mau membawa kita semua sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita hanya terpatok pada hal-hal secara lahiriah. Karena bagaimanapun kita harus memahami arti kelahiran yang sebenarnya. Dan kita sudah tahu arti kelahiran sebenarnya yang diinginkan Tuhan itu, yang sudah terjadi 2000 tahun lalu, yang sudah menjadi teladan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kenapa Yesus lahir? Dia dikaruniakan Allah Bapa kepada kita semua, kepada dunia ini, supaya setiap orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Teladan daripada kehidupan Tuhan Yesus dari mulai lahir itu berbicara tentang hidup kita pun sebenarnya dikaruniakan Allah Bapa untuk mengalami kelahiran kembali. Bukan berarti kita menyebutnya sebagai inkarnasi, tunggu mati dulu atau tunggu tua lalu kita nanti masuk lagi ke rahim ibu lalu dilahirkan kembali. Bukan seperti itu. Tapi secara batinnya kita itu ada suatu pembaharuan, maka diistilahkan sebagai suatu kelahiran yang baru. Dan kelahiran konsep seperti ini adalah kelahiran yang dikatakan lahir dari Allah. Sehingga sesuatu yang lahir daripada Allah, itulah yang disebut anak-anak Allah. Sebagaimana Yesus yang dikaruniakan Allah Bapa di surga untuk dunia,
menjadi seorang raja damai. Yesus dilahirkan ke dunia untuk membawa suatu kedamaian bagi umat manusia yang dimana masa transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru kurang lebih 400 tahun lamanya itu mengalami keresahan, kebimbangan, mengalami kekacauan, mengalami suatu kemerosotan, kepercayaan iman mereka. Jadi Allah menurunkan Yesus Kristus untuk menetralisir keadaan hati manusia supaya mereka tetap percaya. Walaupun pada hakikatnya justru Yesus menemukan ada sesuatu hal yang aneh terjadi. Malah Yesus tidak melihat di tengah-tengah umat pilihannya itu percaya akan Dia. Sebaliknya malah ingin menganiaya dan membunuh Yesus. Tetapi justru bangsa-bangsa yang dianggap tidak masuk di dalam sebagai kelompok orang Yahudi, mereka yang justru percaya kepada Yesus. Ini sesuatu hal yang ironis. Dan bagaimana kalau kita betul-betul mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Yahudi itu sendiri berbicara saya dan saudara, orang yang mengenal Allah yang hidup seperti yang sudah pernah dikenal oleh bangsa Yahudi, orang Israel di perjanjian lama, di mana mereka mempunyai sejarah yang luar biasa, bahwa yang melepaskan keturunan mereka yang begitu banyak di Mesir itu, yaitu dengan kuat kuasa daripada Allah yang hidup. Begitu juga kehidupan kita sebagai Israel rohani. Kita percaya Allah yang hidup, Allah yang disembah, di mana nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, perjanjian dan berkat Allah itu diturunkan melalui mereka. Maka kita yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Abraham itu. Kalau kita berbicara tentang berkat Abraham, luar biasa. Berlimpah-limpah berkat Abraham. Bahkan janji Tuhan tidak berhenti sampai Abraham mati sekalipun. Karena janji Tuhan kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu begitu banyak, seperti bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut. Bayangkan saudara, pasir saja kita raup begini satu genggam itu, kalau saudara hitung sudah ratusan ribu mungkin pasir. Apalagi yang berada di laut. Bahkan Tuhan katakan, dan keturunanmu akan menjadi raja bagi dunia. Kita imani bahwa dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Abraham. Masuk kepada 2023, saudara akan menerima perjanjian itu. Saudara akan menerima suatu berkat yang berlimpah. Tetapi kami selalu ingatkan kepada kita semua, segala sesuatu jalannya harus dengan sesuai kehendak Tuhan. Abraham mendapatkan perjanjian berkat daripada Tuhan karena dia taat kepada Tuhan. Sekalipun ada sesuatu yang diuji dalam kehidupannya, Abraham begitu bergantung kepada janji Tuhan melalui anaknya Ishak. Oh, dia sangat senang sekali. Secara Ishak anaknya itu lahir dari rahim Sarah. Sarah ya? Iya. Di mana Sarah itu sudah berusia yang tidak mungkin lagi untuk mengandung. Tidak percaya Abraham. Bahkan Sarah pun sempat menertawakan Allah, suara Tuhan itu. Nah, itu seringkali menjadi pelajaran bagi kita ketika kita menyembah Tuhan, hati-hati. Mungkin kita tidak menertawakan nubuatan itu. Masa sih Tuhan? Tidak mungkin. 2023 itu masa-masa kelam. Ya, saya pasrah-pasrah saja. Saya pasti mungkin akan merasakan kesesakan. Masa sih Tuhan?
Tuhan Engkau akan tetap mempercayakan saya? Masa sih Tuhan Engkau akan tetap memberkati saya? Sarah kena tegur yang seperti itu. Tetapi rencana Allah tetap berjalan. Hidup kita mendengar firman, bahkan suara nubuatan. Kalau Tuhan katakan bahwa di hari-hari yang akan datang memang akan ada banyak tantangan. Tapi saudara perhatikan sampai kalimat terakhir. Tuhan katakan, tetapi setiap orang-orang benar yang mempertahankan panggilan dan kebenaranku, ia akan kuberkati. Kalau kita imani, wah kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita akan mendengar sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Kita akan betul-betul merasakan dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena sejak awal, ya, di akhir tahun ini, kita mungkin tidak ada rencana, tidak ada planning dan sebagainya. Tidak mau berekspektasi lebih tinggi lagi. Tetapi ketika kita, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup bersyukur kepada Tuhan, itu tanda kita mau bersikap, mempercayakan kepada kuasa Allah. Disitulah kehidupan kita yang menggenapi firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kamu berdiam, aku akan berperang. Biar kuasa Allah yang akan berperang untuk melawan setiap tantangan yang diperhadapkan di dunia. Tetapi kita tetap percaya dunia ini memang akan dilanda dengan kehancuran. Walaupun mungkin secara lahiriah, ya, kita melihat nampaknya baik-baik, kecanggihan teknologi semakin luar biasa, ya. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan semakin hancur dan akan lenyap. Jadi jangan tertipu, saudara. Segala kemilau dan kemanisan dunia yang ditampilkan oleh penguasa-penguasa di udara, itu semua kepalsuan. Sebab Wahyu 6 sudah menyampaikan kebenarannya. Sejak dari kuda putih itu dilepaskan oleh Tuhan, diizinkan, itulah kekuatan kepalsuan akan merajalela. Ya. Yang menungganginya itu bukan Kristus, ya. Bukan, tetapi adalah kuasa kegelapan. Dia memegang panah, dia memegang busur, tetapi tidak ada panah. Ya. Itu menggambarkan suatu pekabaran. Ada pekabaran, ada pengajaran, tetapi tidak ada kuasa, tidak ada panahnya untuk membunuh, menyembelih segala kedagingan-kedagingan di dalam diri manusia. Kelihatan dia menyampaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhannya itu ternyata muatannya daging. Sehingga yang dibicarakan adalah tentang kesuksesan, keberkatan, ya. Bahkan ada di abad 15, abad 19 itu ada teori kemakmuran, Injil kesuksesan dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam dari semuanya itu mereka mencari keuntungan yang besar di dalam setiap pelayanan. Itu sudah diingatkan oleh Paulus kepada Timotius bahwa Paulus mengatakan hati-hati. Ada orang-orang yang seolah-olah tahu bicara tentang kebenaran, fasih di dalam menyampaikan kebenaran dengan gaya pikirannya, ya, yang nampaknya hebat, penuh hikmat, tetapi di situ dikatakan mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana jalan untuk sampai kepada kerajaan dunia yang akan siap dihanguskan oleh Tuhan, bukan kepada kerajaan Allah. Banyak yang seperti itu. Makanya kita sebagai jemaat jangan asal menelan amin, haleluya. Ketika mendengar, kamu diberkati, ya puji Tuhan. Kita iman itu asalkan kita mempunyai pikiran yang dewasa. Bagaimana kita bisa mencerna firman Allah, maksud-maksud Allah itu.
supaya kita betul-betul bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan itu seperti apa. Orang Majus sempat salah alamat. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pergi ke Herodes, raja dunia. Lihat saja di situ. Herodes nampaknya selidikilah anak itu dan beritahu kepadaku, kalau engkau sudah menemukannya, aku akan menyembah dia. Omong kosong. Herodes adalah bangsa Romawi yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti suatu penyembahan yang betul. Yang mereka tahu ialah penyembahan berhala, menyerahkan anak sulungnya, mungkin anak bungsunya untuk dibakar, diberikan kepada Baal. Itu konsep penyembahan orang kafir. Artinya penyembahan tetapi menyembelih orang. Penyembahan bagi gereja Tuhan tidak seperti itu. Yang disembelih justru adalah kedagingan kita. Itulah kenapa kami selalu mengajarkan di dalam menyembah Tuhan, pikiran jangan bercabang. Hidup harus betul-betul kita koreksi. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk mencapai skina glory dalam pelajaran tabernakel itu, sebelum masuk kepada ruang maha suci, di situ ada pintu tirai, di mana tirai itu terbelah, sobek, robek. Itu berbicara suatu kedagingan yang harus dirobek. Harus ada pergumulan supaya kita mencapai suatu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau menurut pengalaman saya, terkadang kita mencapai kepada klimaks penyembahan yang kita betul-betul alami zaman Tuhan ketika kita ini mengalami pergumulan dan kita mau merendahkan diri. Kita mengakui di hadapan Tuhan, saya tidak berdaya. Saya orang berdosa. Oh, di situ Tuhan betul-betul sangat menyukai orang-orang yang hancur hati dan merendahkan diri. Itu rahasia Daud ketika dia jatuh di dalam dosa yang besar, di mana dosa zina. Tetapi Daud menuliskan curahan hatinya di dalam Mazmur 51. Pertama di situ dikatakan supaya pertama-tama Tuhan jangan engkau ambil rohmu, roh yang membawa kebebasan akan jiwanya. Lalu di ayat-ayat terakhir Daud mengatakan supaya dia memiliki hati yang hancur untuk menyembah Tuhan. Karena Daud menulis hati yang patah dan hancur itu yang disukai Tuhan. Sekalipun Daud memberikan korban persembahan, ya, secara dia seorang raja, dia punya suatu korban yang paling terbaik. Tetapi Daud katakan, oh itu tidak berkenan. Kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-51. 51 ayat 18. Ya, ayat 18. Engkau tidak berkenan kepada korban Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Sekiranya Daud memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan tidak menerima. Bukan itu tebusan atas dosa dan salahmu yang kau sudah lakukan, mempermalukan panggilanmu yang telah aku percayakan sebagai seorang raja. Tetapi engkau mempermalukan nama Tuhan dengan cara hidupmu yang munafik. Terus Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Daud paham dan mengerti betul. Yang diinginkan Tuhan itu bukan soal persembahan, ya, korban bakaran yang dia berikan kepada Tuhan, tapi adalah hidupnya, hatinya yang hancur, penuh dengan kerendahan hati. Terus Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. ya, terima kasih. Disitulah Tuhan melihat hati yang hancur. Tuhan akan memberikan maaf, pengampunan. Bahkan Yoel 2:18-19 mengatakan Allah akan mengembalikan dan memberikan berkat-berkat di dalam hidup. Asalkan yang kau koyakan itu hati, jangan pakaian, jangan jubah dan sebagainya.
Tuhan adalah pemaaf dan penyayang dan pengasih. Dia akan mengampuni kita. Sepanjang tahun 2022, apa yang sudah kita lakukan? Segala sesuatu yang kita sudah lakukan, Tuhan yang Maha tahu. Jangan membayar kemurahan Tuhan dengan segala hal-hal yang kita persembahkan. Bahkan perbuatan baik sekalipun, itu bukanlah sesuatu yang diminta oleh Tuhan ketika kita ada dosa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah pengakuanmu di hadapannya dan mengalami suatu pertobatan. Jangan cuma menyesal, ya. Tetapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Percuma. Bagaimana Tuhan memberikan maaf? Tuhan ingin kita betul-betul mengaku dosa, berdamai dengan Tuhan, dan mengalami suatu perubahan. Yang dahulu suka marah-marah menjadi lemah lembut, yang dahulu suka berdusta menjadi jujur, yang dahulu suka menjudi menjadi orang-orang yang dermawan mungkin. Segala jenis kejahatan yang dahulu dilakukan masuk 2023 kita sudah berdamai. Kita masuk 2023 kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Terlebih kelahiran kembali itu penting. Lahir baru daripada air dan roh itu perkara yang ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap gereja Tuhan. Supaya dengan perkara kita mengalami kelahiran baru, kita dipersiapkan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus setelah dia lahir dan sebelum dia melayani, dia dibaptis dulu. Dan dalam hal dia dibaptis, lalu di situ ada peristiwa Roh Kudus turun ke atasnya. Itu berbicara kelahiran baru daripada air dan roh. Baru dia dipersiapkan melayani pekerjaan Tuhan 3,5 tahun. Itulah tugas gereja. Ketika engkau sudah melakukan baptisan air dan dipenuhi dengan Roh Kudus, disitulah engkau dipersiapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu bukan dengan kekuatan kemampuan secara pribadi, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau dengan kuasa Roh Kudus, maka pekerjaan Tuhan itu dijalankan dengan lemah lembut. Bukan lemah lembut seperti laki-laki, tetapi kayaknya seperti perempuan, ya. Bukan lemah lembut seperti itu. Tidak. Tapi lemah lembut dalam hal perangai. Orang yang ramah, orang yang bisa menahan diri, boleh marah, tapi dia tahu tempat, dia tahu menahan diri. Jangan sampai marah juga sehingga matahari kebenaran itu redup. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan sampai mata kita itu menjadi gelap. Atau itu berbicara tentang mata iman rohani kita. Kalau sudah menjadi gelap karena perkara daging, karena emosi kita, karena nafsu kita, maka dikatakan betapa gelapnya seluruh tubuh, betapa gelapnya seluruh hidupmu. Karena yang mengendalikan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan bukan berdasarkan roh Tuhan, tapi roh emosi. Ada yang seperti itu, ada, ya, cuma nggak kelihatan saja. Tapi kalau kita betul-betul menanamkan firman Tuhan, oh itu kelihatan. Saudara mempunyai marifat bisa membaca, oh ini nggak betul. Ada yang seperti itu. Saudara, orang Majus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salah alamat berjumpa dengan Herodes. Menggambarkan itu iblis. Bayangkan Herodes di situ, ketika dia mendengar ada seorang raja dilahirkan, dia mengumpulkan siapa? Siapa yang dikumpulkan Herodes? Para ahli Taurat dan
pemuka-pemuka agama. Ini suatu kenyataan yang ironis. Sudahlah Herodes, ini ahli Taurat, saudara. Mereka adalah pemuka agama yang mengajarkan jalan-jalan kepada Tuhan. Kok malah bersekutu dengan Herodes? Dan niat Herodes karena untuk membunuh Yesus. Niatnya itu muncul. Rencananya itu muncul ketika orang Majus itu sudah dibiarkan, dia merasa ditipu. Karena ketika orang Majus itu berjalan berdasarkan bintang, sampai bintang itu berhenti, oh di sini tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Mereka berjumpa, mereka bersujud, mereka berikan upati. Inilah raja di atas segala raja. Ya, orang Majus itu bisa berbicara tentang saya dan saudara. Ya, untuk perjumpaan kita sampai kepada melihat Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya, kita harus tahu memberikan persembahan. Maaf, persembahan di sini bukan berarti emas, perak, kemenyan, tidak. Persembahan yang dimaksud di sini adalah hidup saudara, yang didasari dengan ayat Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tanda ibadahmu sejati. Jadi tidak dipatok dengan kalau mau berjumpa dengan Yesus, kalau berbicara tentang Yesus pasti berbicara tentang berkat, mujizat, ya, janji firman Tuhan. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, bawa berburuhan sebanyak-banyaknya. Semakin nominalnya itu semakin besar, engkau semakin engkau besar mendapatkan berkat. Apalagi sudah pakai ayat lagi, engkau akan diberkati. Ada ayat firman mengatakan bahwa engkau akan diberkati 30, 60 dan 100 kali lipat. Kalau saya bawa 10 miliar, 10 kali yang bagian terendahnya hanya 300 miliar saya dapat. Yang di pikirannya adalah benefit saja, cuan saja. Sudah diingatkan di dalam ibadah, semua berbicara tentang perkara rohani. Itu kami harus sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa itu tidak bisa kita pungkiri. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau cari Tuhan, carilah kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu, lalu yang lainnya itu ditambahkan. Itu sudah kedaulatan Tuhan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, yang kita cari adalah perkara rohani. Soal kebutuhan, keperluan, Tuhan akan limpahkan menurut keadilan, kekayaan, dan kemuliaannya. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan lewat berkat-berkat dalam hidup saudara, Tuhan tahu kemampuan saudara. Kalau kita meminta berkat terkadang, menuntut berkat kepada Tuhan, nah itu sudah daging itu. Hal yang kita minta di luar kemampuan kita. Karena yang kita minta hanya berdasarkan keinginan kita, yang sebenarnya sesaat justru bisa menjatuhkan, bahkan bisa menjerat saudara. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti mungkin Eki meminta kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2023 saya dapatkan promosi menjadi Dewan Komisioner. Bisa sih, bisa Tuhan. Berapa lama Tuhan cukup berfirman, sedangkan bumi yang besar ini, ya, yang masih penuh dengan jutaan misteri, manusia dengan kehebatan, dengan para saintis pun, dengan alat canggih mereka, toh masih ada aja hal-hal yang baru yang belum terdeteksi. Tapi Tuhan menciptakan cuma dalam 7 hari, plus alam semesta. Apalagi cuma naik pangkat, saudara. 2023 mau kapan itu? Mau dimulai dari bulan Januari, Februari, tengah tahun, atau mulai besok? Bisa tiba-tiba dapat email. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, Bapak YSK Situs. Bisa aja. Mudah Tuhan lakukan. Tapi persoalannya, sanggup gak dia? Jangan yang ada setelah mendapatkan, mempermalukan Tuhan. Malah penuh dengan keinginan. Jangan dipikir
pikir manusia sudah mendapatkan sesuatu, mendapatkan A yang besar, itu sudah berhenti sampai situ. Oh, tidak ada puas-puasnya. Kalau perlu dari Dewan Komisioner menjadi presiden, tidak ada puas-puasnya. Tapi saat ini kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Hati-hati saudara, untuk mencapai kepada kebenaran, jalan-jalannya jangan sampai salah. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-12. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita tolong bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terima kasih. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, dapat sampai kepada Bapa, jikalau tidak jalannya melalui Tuhan Yesus. Pengajaran teladan Tuhan Yesus adalah jalan-jalannya yang harus dipakai dan dilalui gereja Tuhan. Mencapai kepada berkat kemuliaan daripada Bapa di surga, itu berkat yang sempurna. 2023, apa yang menjadi resolusi kita? Kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita. Selama engkau menjalani sesuai dengan jalan-jalan firman Tuhan, engkau akan mendapatkan kemenangan. Di dalam Matius 5 yang ke-48 mengatakan, Bapa adalah sempurna bagi gereja Tuhan yang menghadapi tahun yang baru. Engkau menginginkan suatu kemenangan yang mutlak, yang sempurna. Laluilah dengan jalan-jalan Tuhan. Lewat jalan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, dan dengan cara hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara akan mencapai berkat Tuhan. Saudara akan mencapai keberhasilan, tetapi dengan cara-cara yang bersih dan kudus daripada Tuhan. Tapi kalau engkau mau coba-coba, ya, saudara akan mengalaminya sendiri, suatu kehancuran, kekecewaan. Makanya di dalam hal firman Tuhan saat ini, saudara, kita diingatkan kembali kerinduan kita untuk mencapai kepada berkat Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya belum mau mendalam, tapi saya mau berkata, ini bagaimana kemenangan, kepercayaan, dan berbicara tentang berkat Tuhan. Perjumpaan, kesenangan orang Majus itu untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi dia harus dituntun dengan bintang. Bintang itu berbicara tentang Roh Kudus. Herodes tidak tahu apa-apa untuk menuju kepada berkat yang membuat orang Majus itu sampai kepada goals mereka. Karena mereka niatnya itu, goalsnya mereka, tujuan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada berkat sukacita yang ingin dia persembahkan. Dan itu menjadi kesenangan bagi orang Majus. Itulah kehidupan gereja Tuhan. Bisa digambarkan seperti itu. Kesenangan kita untuk mencapai berkat yang disediakan Allah. Hati-hati. Jangan salah jalan. Ikutilah bintang itu. Ikutilah apa kata Roh Kudus. Sebagai ayat-ayat terakhir di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, dan salah seorang membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, dan satu-satu dulu. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging seringkali membawa kita kepada jalan yang salah. Tapi kalau kita mau membawa diri kita mencapai kepada keberhasilan berkat Tuhan, ikutilah keinginan Roh. Ikutilah itu. Karena Roh itu yang akan mengajarkan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Di dalam diri saya dan saudara ada suatu urapan. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kamu
kamu tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Artinya, saudara tidak perlu terintimidasi dengan segala hawa nafsu kedagingan saudara. Ya. Yang membuat dan mendorong saudara ingin melakukan hal-hal yang jahat, ingin mengambil jalan-jalan alternatif yang akhirnya mencelakakan saudara. Sehingga saudara menyangka apa yang saudara ikuti itu dianggap jalan yang lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Kan itu disebut zon istilahnya. Akhirnya kita kecewa. Tapi kalau dengan perkara Roh Kudus, maka kita mengikuti kehendak Roh. Terus Bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. pengajarannya, Roh itu mengajarkan segala sesuatu. Apa yang membuat hidupmu bingung menghadapi masalah 2022, bahkan menghadapi masalah tantangan 2023, Roh Allah yang akan memberikan jawaban lewat firman Tuhan. Keputusasaanmu, kekecewaanmu, ya, apalagi kebimbanganmu, jawaban hanya daripada Roh Tuhan yang membawa engkau kepada firman Allah. Terus, Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. terima kasih. Dan pengajaran, ya, ilham Roh yang menuntun kamu itu tidak berdusta. Manusia terkadang memberikan jalan. Kita berharap bergantung pada manusia. Ya. Manusia memberikan cara-caranya, tapi ternyata malah jalan buntu. Tidak jarang kita menemukan jalan buntu. Bahkan lebih sakitnya manusia itu berdusta untuk mencelakakan kita, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, apalagi dalam pelayanan. Ya. Patokannya selalu di dalam dunia pelayanan. Kalau di dalam rumah Allah itu sudah terjadi kegoncangan, apalagi di luar. Ya. Karena semua diukur dari rumah Allah. Penghakiman pun Petrus mengatakan semua dimulai dari rumah Allah. Jadi kita ini teladan yang baik bagi dunia, saudara. Kalau orang-orang di gereja sudah rusak moralnya, apalagi yang di luar. Sebab dunia membutuhkan orang-orang bersaing, orang-orang pilihan. Itulah kenapa gereja dengan bahasa Yunani berbicara tentang eklesia, yang berarti kaum, kelompok, bangsa yang dipanggil keluar. Ya. Bangsa yang dipanggil keluar, bangsa yang dipanggil keluar, meninggalkan dunia, masuk kepada terangnya yang ajaib. Itu eklesia, itu artinya gereja. Kita dipanggil keluar supaya kita menyatakan cahaya. Ayat penutup di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ini slogan kabar pengantin. 1 Petrus 2 ayat 9 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang rajani. Engkau sebagai kelompok bangsa yang dipanggil keluar, memisahkan diri dari keduniawian, tetapi ada tugas supaya engkau dijadikan imamat yang rajani. Imamat bukan melayani kerajaan dunia, tetapi melayani kerajaan Allah. Makanya Tuhan berikan nih talenta. Ada yang Tuhan berikan 1 talenta, 2, 3, 5, 7, 10. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berikan karunia nubuatan, karunia penglihatan, karunia hikmat, dan 9 karunia Roh Suci yang lainnya. Sekarang mana itu? Adakah saudara memperlakukannya? Entah apa yang ada di dalam hatimu. Entahkah engkau berbuat dosa, entahkah engkau ada suatu pergumulan, entahkah engkau merasa tidak perlu dipakai itu. Yang pasti yang saya mau katakan, karunia itu adalah suatu mahkota dalam hidup saudara. Diberikan kepercayaan, diberikan mahkota di atas kepala, itu berbicara anugerah. Tapi kalau engkau tidak memperlakukannya sebagai bendahara yang baik, betapa sakitnya mahkota itu Tuhan pindahkan ke orang lain. Ya, mungkin kita belum bisa membayangkan,
Tapi mungkin kalau secara saya analogikan, coba dalam pekerjaan saudara, ya, ketika sudah dipercayakan, sudah tidak bisa bertanggung jawab itu tugas jabatan. Oh, pecat, langsung ganti. Yang diberikan kepada teman, sakit tidak? Minimal ngambek, diam, dan sebagainya. Jadi pakailah anugerah-anugerah itu supaya kita menjadi imam untuk melayani jemaat. Talentamu pakai untuk melayani jemaat, untuk menjadi berkat. Kalau kau tidak mampu berbicara, pakai perbuatanmu, pakai talentamu untuk dapat mengasihi orang-orang lain. Terus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. bangsa yang kudus. Artinya kehidupan kita tubuh, jiwa dan roh, pikiran dan hati itu harus kudus. Sampai kepada pelayanan pun harus kudus. Waduh, ini tuntutan yang berat. Ya, saya pun secara manusia, saya belum mencapai kekudusan. Tapi kita mau sama-sama berusaha meraih itu. Bukan kita meraih supaya kita merasa paling saleh. Ketika kita berada di posisi kita sudah kudus, lalu kita rendahkan orang lain yang berdosa. Tidak. Terus, Umat kepunyaan Allah sendiri. umat kepunyaan Allah. Waduh. Sehingga bahasa-bahasa yang seringkali dipakai para pendeta, apa yang Tuhan miliki di dalam surga itu punyaku semua. Lu bayangkan di surga, aduh Tuhan Yesus, istana dengan ubin emas. Coba berpikir, ada pesawat jet, pesawat penumpang sampai jet tempur pun ada, semua terbuat dari emas. Ya, pernak-pernik perabotan di surga itu, cangkir pun emas, piring-piring emas, sendok, garpu emas. Terkadang kan kita menerjemahkannya seperti itu, sehingga manusia membayangkan sudah sesat, sudah menyimpang. Emas di sini berbicara tentang keilahian. Pribadi emas dalam kehidupan orang percaya adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang selalu menjadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan. Terus, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. terima kasih. Jadi ada tujuannya. Tuhan memanggil saudara, panggil keluar supaya saudara beritakan itu. Hidup saudara yang sudah diubahkan Tuhan, hidup saudara yang sudah dipulihkan Tuhan, hidup saudara yang sudah diberkati Tuhan, saudara saksikan. Makanya di akhir tahun ini saudara, marilah kita seperti orang Majus. Sekalipun tantangannya ya datang dari iblis, ya, bahkan orang-orang yang kita anggap saleh pun terkadang masih ada iri cemburu. Jangan sampai jemaatnya Efrata melihat sesamanya, saudaranya, bahkan kaum keluarga sendiri, ya, melihat diberkati, saudara ada iri cemburu. Jangan-jangan ada roh Kain di sini. Saudara ingat, Kain sama adiknya sendiri pun cemburu. Diberkati Tuhan. Cemburunya tidak main-main, tidak cemburu bukan cuma sampai mulut, tapi dia kasih keluar bentungan, saudara. Dia pukul, bentungan tidak dijelaskan ya. Pokoknya dia pukul itu adik kandungnya sampai mati. Hati-hati perkara 2023. Tuhan janjikan berkat, tapi kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Kalau di sebelahmu tahun 2023 bulan Januari lebih dahulu diberkati, yakinlah engkau pasti akan diberkati. Saat ini tidak ada satupun yang terlewati yang Tuhan akan berkati saudara. Hanya saja percaya waktunya Tuhan. Ya, Januari kamu diberkati, engkau mungkin bulan Februari. Ya, bersamamu mungkin bulan Maret, mungkin ke bulan Juni. Berpositiflah di dalam Tuhan. Tuhan tidak berdusta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah Tuhan di dalam hati kami, agar setiap firman-Mu Tuhan menjadi benih yang hidup,
sehingga memberikan kami suatu pengertian yang benar, terlebih sebagai orang-orang percaya, menerima janji firman-Mu, menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tentu kami harus melewati jalan-jalan yang Engkau sediakan, jalan-jalan yang Engkau sudah taruh dalam kehidupan kami, jalan-jalan yang Engkau sudah tunjukkan bagi kami Tuhan, agar kami boleh mencapai kepada kemenangan yang sejati sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua ya Bapa. Biarlah itu semua menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk menghadapi hari-hari depan, terlebih di tahun 2023. Mungkin Tuhan, dunia boleh berkata akan ada masa-masa yang kelam. Kami sebagai orang percaya hanya bisa bergantung kepada kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu mengatakan kami akan diizinkan akan melalui lembah yang kelam, tetapi kami tidak akan pernah takut menghadapi itu, karena bagaimanapun Engkau akan setia menyertai hidup kami sampai kami boleh menemukan rumput yang hijau, air yang sejuk dan tenang Tuhan, sehingga memberikan kedamaian berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Sekalipun langit dan bumi bergoncang, keadaan apapun yang terjadi yang meresahkan dunia ini, kami percaya ketika hidup kami di dalam firman-Mu, kami akan mengalami perlindungan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Itu yang menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Bapa. Dan biarlah kami bukan sekedar sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang pakai urapi kami semua Tuhan. Bangkitkan setiap anugerah-anugerah roh-Mu ya Tuhan, dan kami boleh pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, untuk kepentingan bersama kami sama-sama dikuatkan iman kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penyembahan, kami tolak hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap menyembah Engkau. Mari kita bangkit berdiri, menyembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan sempurna untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, agar kami juga boleh menemukan suatu jalan menuju kepada berkat yang daripada-Mu saja. Ampunilah kami Tuhan, jikalau sepanjang tahun ini kami berbuat salah. Kami seringkali melawan akan kebenaran-Mu, tapi lewat firman Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali agar kami Tuhan memilih jalan yang tidak salah. Kami Tuhan memilih jalan sesuai dengan kehendak Roh-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh benar-benar menjadi berkat. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami tetap memandang Yesus Kristus yang akan menyediakan berkat Tuhan dalam segala hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terlalu banyak Tuhan mujizat dan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami, terlebih nafas hidup, kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh Tuhan dapat berkumpul dengan teman sahabat, terlebih dengan keluarga. Semua karena kemurahan-Mu yang besar yang tidak mampu kami balas. Selain kami memberikan hidup kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Terlebih-lebih hidup kami Tuhan yang diubahkan. Jangan sampai Kau membiarkan kami Tuhan menjadi pribadi yang menyerupai akan dunia ini, tapi biarlah semakin hari kami semakin mengerti apa yang Engkau perkenankan Tuhan, apa yang Engkau hendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dan simpatisan di dalam segala pekerjaan, usaha bisnis yang mereka jalankan, bahkan pelayanan pekerjaan-Mu yang Kau percayakan atas mereka. Semuanya itu diperhitungkan Tuhan, dan Kau akan membalas berkat-berkat baru. Berkatilah Tuhan kaum keluarga kami sebagaimana Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Maka diberkati Tuhan kaum keluarga kami, baik yang berada di luar negeri, di perdesaan Tuhan, di kota-kota tertentu yang terpisah dengan kami, ataupun yang saat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh diberkati oleh-Mu. Terlebih berkat kekuatan, kesehatan tubuh jasmani Tuhan, Engkau Tuhan muliakan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kaum keluarga kami ya Bapa, agar mereka juga boleh mengalami Tuhan kesehatan sempurna yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bahkan setiap rencana kami ke depan Tuhan, kami akan mengadakan acara-acara tertentu, acara keluarga, apapun yang kami rencanakan untuk menutup tahun baru Tuhan. Semua Tuhan yang menjadi rencana kami, Tuhan tuntunlah kami ya Bapa. Jangan sampai kami salah melangkah. Biarlah kami hanya memandang bintang Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan yang baik, agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kaum keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menjadi sahabat yang setia, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan akhiri pada kami Tuhan pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Segala pergumulan, doa, permohonan kami yang belum disampaikan dalam mulut lidah kami, Tuhan Kau Allah yang Maha Tahu, sempurnakanlah. Kau menjadi harapan, Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan harapan kami. Kami andalkan kuasa-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan dan menjadi sumber jawaban dalam setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai, namun kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor
sambil menunggu angkat pujian yang mengadakan kesukaan yang ceria. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Engkau Allah kami yang hidup, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memberikan persembahan ekstra kolekte Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat baru berlimpah atas kehidupan jemaat yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kami mau pakai untuk kepentingan pekerjaan-Mu, agar nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya Tuhan kami boleh peroleh berkat kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dan kami boleh pakai di dalam aktivitas dan melayani Engkau, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakan semuanya, diberkati juga oleh Tuhan setiap sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Bahkan asal-usul berkat yang akan kami nikmati ini juga Engkau membalas berkat-berkat yang baru. Kami tetap Tuhan serahkan setiap Tuhan janda duda Tuhan, anak-anak yatim, orang-orang miskin di luar sana yang mengalami kekurangan. Tuhan berkatilah agar mereka juga boleh menikmati berkat jasmani dengan cara-Mu, seperti Engkau memberkati kami Tuhan pada saat hari ini, agar mereka juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai, dan mengenai kita akan ada acara ibadah Natal ya. Ya, kebetulan jatuh di tanggal 25, jatuh di hari Minggu. Begitu juga tahun baru ya, kita tetap mengadakan ibadah seperti biasa, hanya mungkin ya fellowshipnya dengan menu yang berbeda dan mungkin agak sedikit banyak ya. Ya cuma itu yang menjadi sukacita kita, supaya kita betul-betul merayakan sukacita kemenangan ya dalam kehidupan kita, kemenangan atas pergumulan kita boleh melewati hari-hari yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Dan kita juga ada rencana untuk mengadakan pembubaran panitia serta tukar kado ya, cuma kami akan konfirmasi kembali, akan sampaikan kembali apakah di minggu pertama atau di minggu kedua, karena mungkin masih ada yang masih di luar daerah, masih berlibur, sehingga biar supaya sama-sama kita menjalankan tukar kado ini. Udah di sekaligus ya, tadinya Natal dan tahun baru ada, tapi ya ini kita satukan saja Natal dan tahun baru sebagai kenangan manis kita ya, untuk kita tetap berjemaah, bekerja sama, hidup rukun dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saya kira sementara itu saja dari kami, dan tetap maju di dalam Tuhan, tetap bekerja dan tetap berdoa dan sambil bekerja juga, dan yakinlah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Puji Tuhan.
Saya kira itu saja pengumuman dari kami. Oh ya, ada pengumuman dan laporan yang harus disampaikan. Seperti biasa, ibadah hari Minggu jam 10.30 di tempat ini. Lalu ada pembacaan Alkitab setiap Senin sampai Jumat 9 malam. Persekutuan doa puasa setiap hari Jumat. Ya, ini sebenarnya kami tidak adakan, tapi ya di era sekarang ini ya, kami tetap akan adakan, tapi secara online. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi saudara yang ada kerinduan untuk datang, silakan datang. Siap jam 3 sore. Lalu doa semalaman ini belum ada dulu ya. Sampai ketemu bulan Februari. Doa subuh ini masih tetap setiap jam 4 subuh, Rabu, Kamis, Jumat. Pendalaman Alkitab juga dengan hari yang sama dengan waktu yang disesuaikan. Dan selanjutnya laporan keuangan perpuluhan 25 November sampai 4 Desember. Dan dengan nama-nama yang ada, saudara bisa melihatnya. Terima kasih untuk memberi persembahan persepuluhannya. Berkati. Begitu juga perpuluhan 11 Desember 4 dan 11 Desember mengenai persembahan kasih juga berkati. Laporan keuangan dengan sisa saldo 4 juta sekian. Selanjutnya info pelayanan doa kunjungan, saudara bisa menghubungi kami dengan nomor yang sudah ditampilkan. Yang mengenai program doa subuh pendalaman Alkitab dan pembacaan Alkitab, mohon maaf ya jika ada timbul tenggelam ya, karena memang kami menyesuaikan waktu dan kesibukan juga dalam kami melayani dan beraktivitas sehari-hari. Yang mudah-mudahan di tahun yang baru kita lebih lagi berusaha untuk konsistennya. Puji Tuhan, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang kita semua. Thank you.